Pemirsa, kebakaran puluhan rumah terjadi di Pademangan, Jakarta Utara. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik di rumah warga yang ditinggal mudik. Kobaran api dengan cepat membakar puluhan rumah semi permanen di Kampung Muka Pademangan, Jakarta Utara pada Selasa siang tadi. Sejumlah warga panik dan berusaha memadamkan api dengan alat seadanya karena melihat api dengan cepat membesar dan merambat ke rumah warga lainnya. Belum diketahui penyebab pasti dari kebakaran ini, namun diduga api berasal dari korsleting listrik di salah satu rumah warga yang ditinggal mudik lebaran. Sedikitnya 30 rumah dan 120 kepala keluarga yang kebanyakan ditinggal mudik penghuninya hangus terbakar. Ibu kena, Bu? Habis semua. Itu awal apinya dari mana? Saya nggak tahu, Tiba-tiba udah gede, Bu? nggak tahu. Saya kesini udah habis. Kayak kosong rumahnya? Kosong itu kontrakan, Bang. Sumber itu tadi dari kontrakan yang dulu punya Bapak Yoyo. Sekarang punya Pak Awang sama Bu Akwatinengse. Oh, asal api dari kontrakan? Ya, yang kontrakan. ditinggal penghuninya? Ya, rata-rata pada mudik, Bang, sebab kontrakan itu. Api baru bisa dipadamkan setelah 18 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kini kasus kebakaran tengah ditangani Polsek Pademangan, Jakarta Utara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, tawuran antar remaja terjadi di Mamuju, Sulawesi Tengah. Para pemuda tawuran menggunakan senjata tajam. Inilah detik-detik tawuran yang melibatkan puluhan remaja beda kampung yang terjadi di Desa Lapeo, Kecamatan Campalagian, Mamuju, Sulawesi Barat. Dua kelompok remaja dari Desa Kecne dan Desa Lapeo saling serang dan baku hantam di tengah lapangan sepak bola. Bahkan kedua kelompok ini menggunakan balok kayu hingga senjata tajam saat saling serang. Aksi tawuran berakhir setelah seorang remaja terkena senjata tajam di bagian bahu. Korban pun dilarikan ke puskesmas untuk mendapatkan penanganan medis. Kedua kelompok remaja yang terlibat tawuran ini pun langsung kocar-kacir saat aparat kepolisian gabungan Polsek dan Polres tiba di lokasi. Permainan tembak-tembak mungkin karena salah satu pihak dari kelompok yang kalah melakukan penusukan terhadap kelompok yang satunya. Saat ini polisi telah mengamankan 3 orang pelaku yang terlibat penusukan terhadap korban. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Huzair Zainal, iNews melaporkan. Ya pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Petugas polisi Polres Lampung Barat mengamankan 2 pelaku pengeroyokan dokter jaga di Puskesmas Fajar Bulan, Kabupaten Lampung Barat yang videonya viral. Terungkap motif kedua pelaku karena tidak puas atas pelayanan korban. Ini dokter ya, Pak? Pengeroyokan yang direkam oleh petugas Puskesmas Fajar Bulan viral di media sosial. Terlihat dalam video kedua pelaku mencekik dokter jaga bernama Karel yang sedang bertugas pada Sabtu dini hari pekan lalu. Mendapat laporan terjadi kekerasan dan pengeroyokan terhadap dokter tersebut, tim Opsnal Polres setempat langsung mengamankan kedua pelaku, yakni Adi Wirahman dan Misran Hadi di kediaman orang tuanya di Pekon Tanjung Draya, Kecamatan Waitenong, Lampung Barat. Dari pengakuan para pelaku terungkap motif kekerasan tersebut karena para pelaku emosi, tidak puas atas pelayanan dari korban yang terkesan lambat. Emosi spontan saya. Kejadian berawal saat para pelaku datang untuk berobat. Meski sudah ditangani, sakit yang diderita salah satu pelaku tidak kunjung membaik. Kemudian korban meminta pelaku untuk dirujuk ke rumah sakit. Namun para pelaku menolak dan terjadi cekcok hingga penganiayaan terhadap korban. Atas kejadian tersebut, korban melapor ke Polres Lampung Barat. Kabupaten Lampung Barat. Motifnya untuk kedua pelaku adalah mereka merasa tidak puas dengan apa yang disampaikan oleh dokter, di mana pelaku ini yang salah satunya yaitu menjadi pasien dari dokter tersebut melakukan
berobat ke rumah sakit, ke puskes tersebut, di mana pelayanan puskes sudah memberikan pelayanan maksimal, namun pelaku masih merasa belum puas karena masih merasa sakit. Kedua pelaku sudah diamankan di Mapolres Lampung Barat berikut barang bukti berupa hasil visum. Keduanya diancam dengan pasal tentang pengeroyokan atau penganiayaan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Lampung Barat, Enrico Ngantung, iNews melaporkan. Viral seorang WNA adu jotos dengan pemuka agama di kawasan Ubud, Gianyar, Bali. Pemuka agama yang terlibat perkelahian emosi karena teriaki kata kasar oleh WNA tersebut. Sebuah video pemuka agama adu jotos dengan warga negara asing di kawasan jalanan Ubud, Gianyar, Bali viral di media sosial. Pasca viralnya video, anggota Polsek Ubud langsung melakukan penyelidikan. Polisi juga mendatangi pemuka agama yang terlibat perkelahian. Pemuka agama menyatakan perkelahian akibat kesalahpahaman. Dia bermasalah dengan mobil yang kondisi di belakangnya. Dia menyampaikan baik-baik kepada bule Niko, ternyata kata-kata maaf, maki-makian. Kejadian tersebut itu berawal dari sama-sama datang dari barat. Di depan SMP tersebut, serta-merta karena lalu lintas padat, jadi salah satu tamu yang mengendarai kendaraan tersebut dengan plat cuma F saja itu plat Bogor, mendahului sebelah kanan dan bahkan menyenggol salah satu spion kendaraan yang ada di belakangnya. Peristiwa ini tengah dalam penyelidikan petugas kepolisian Polsek Ubud. Dari Gianyar, Bali, Ketut Catur Kusumaningrat, iNews melaporkan. Pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Seorang DPO pelaku jambret diringkus polisi di Kota Padang, Sumatera Barat. Pelaku diringkus saat akan bertransaksi dengan polisi yang menjamar sebagai pembeli. Seorang DPO pelaku jambret tak berkutik saat tim Opsnal Satreskrim Polresta Padang meringkusnya di daerah Ujung Tanah, Kecamatan Lubek, Kota Padang, Sumatera Barat. Pelaku diringkus saat bertransaksi dengan seorang anggota polisi yang menyamar sebagai pembeli. Tanpa perlawanan, pelaku langsung digelandang petugas ke Mapolresta Padang untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Kepada polisi, pelaku mengaku telah melakukan aksi jambret di 7 TKP di wilayah Kota Padang. Pelaku beraksi bersama rekannya yang kini masih dalam pengejaran. Kita amankan 1 orang tersangka jambret. Untuk TKP di depan Basco Hotel, tersangka 2 orang. Telah kita amankan itu 1 orang. Dan 1 orang lainnya lagi DPO. Untuk identitas sudah kita kantongi. Setelah kita pancing, tersangka mau menjual handphone dan langsung kita amankan di sebuah jembatan. Pelaku terancam dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Hanya karena membunyikan klakson, 2 pemuda menjadi bulan-bulanan di geng motor di Medan, Sumatera Utara. Tak sampai di situ, sepeda motor milik korban juga dibawa kabur oleh pelaku. Dalam rekaman CCTV yang berada di kawasan Pasar 1 Tengah, lingkungan 4, Kelurahan Tanah 600, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, terlihat korban dipepet dan ditendang hingga terjatuh oleh segerombolan pemuda yang diduga geng motor. Korban yang berboncengan dianiaya berulang kali hingga mengalami sejumlah luka memar di bagian wajah dan kepala. Korban mengatakan sekitar pukul 1 malam, keduanya berboncengan pulang dari rumah kerabat di kawasan Adasari, Kecamatan Medan Marelan usai berlebaran. Saat akan melintas, korban terhalang 6 sepeda motor berjumlah 14 orang yang memakan badan jalan hingga memaksa korban untuk membunyikan klakson dan mendahului geng motor di depannya. Diduga karena tidak senang dengan hal tersebut, para pelaku geng motor mengejar korban hingga akhirnya menganiaya kedua korban hingga membawa kabur sepeda motor milik korban. Tiba-tiba orang itu nggak senang, memaki-maki kami. Dari situ orang itu ikut kami. Saya bilang sama adik saya yang bawa kereta, kencang-kencang. Awalnya itulah dapat juga. Dan setelah ditendang, orang itu langsung membabi. Aksi kejahatan geng motor ini telah dilaporkan korban ke Polsek Medan Labuhan.
dengan harapan para pelaku dapat ditangkap dan sepeda motor korban dapat kembali. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Pemirsa, video oknum anggota TNI tendang sepeda motor seorang wanita yang sedang berboncengan dengan anaknya di Bekasi, Jawa Barat viral. Pelaku meminta maaf kepada warga yang motornya ditendang. Seorang anggota TNI terekam kamera saat menendang sepeda motor seorang wanita yang sedang berboncengan dengan anaknya. Insiden ini terjadi di kawasan Jatiwarna, Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat. Diduga anggota TNI kesal karena pengendara perempuan di depannya merem mendadak. Nggak pantas saja untuk itu Pak ya, apalagi pengendaranya wanita ya Pak ya. Tadi Bapak lihat wanita sama anak-anak ya Pak ya, dibonceng di belakang itu ya. Nggak jatuh? Iya, untungnya nggak jatuh ya. Pelaku ternyata adalah anggota TNI Angkatan Udara dari Danden Hanut 471. Setelah viral, pelaku bersama Komando Pasukan Gerak Cepat Kopasgat TNI AU memohon maaf kepada Sri Dewi Kemuning, warga yang motornya ditendang. Saya atas nama pribadi, Paka Arya Gideon, saya mengaku saya salah atas kejadian yang saya lakukan kemarin yang merugikan Bapak dan keluarga. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Meski telah meminta maaf, namun pelaku tetap mendapatkan sanksi disiplin. Tim Liputan iNews melaporkan. Penganiayaan seorang mahasiswa dilakukan anak perwira polisi berpangkat AKBP yang bertugas di Polda Sumut. Peristiwa yang terjadi akhir tahun lalu ini viral di media sosial. Kasus penganiayaan seorang mahasiswa oleh anak polisi berpangkat AKBP yang kini viral di media sosial berawal kaca spion mobil korban diduga dirusak oleh pelaku. Korban kemudian mendatangi rumah AH di Medan Helvetia, Medan, Sumatera Utara untuk meminta pertanggungjawaban. Korban yang bertemu AH justru dianiaya di depan kakak serta orang tua pelaku yang merupakan perwira polisi secara membabi buta. Oknum perwira polisi bahkan mengancam korban menggunakan senjata api laras panjang. Penganiayaan yang terjadi pada Kamis dini hari 22 Desember 2022 lalu telah dilaporkan ke polisi. Namun pelaku juga membuat laporan ke polisi. Usai dilakukan penyidikan, pelaku ditangkap dan kini ditahan. Hasil daripada gelar perkara khusus pada tanggal 25 April 2023 bahwa ditetapkan saudara AH sebagai tersangka dan akan kita lakukan upaya paksa yaitu penangkapan dan penahanan. Pelaku penganiayaan ditahan di Mapolda Sumatera Utara untuk menjalani pemeriksaan. Sementara orang tua pelaku yang merupakan perwira polisi berpangkat AKBP juga ditahan di Propam Polda Sumatera Utara. Dari Medan, Sumatera Utara, Amin Rosid, iNews melaporkan. Pemirsa, pengurus Pusat Pemuda Muhammadiyah melaporkan peneliti BRIN Andi Pangerang Hasanuddin dan Thomas Jamaludin ke Barreskrim Polri terkait ujaran kebencian dan ancaman pembunuhan. Meski sudah meminta maaf, sidang etik Andi Pangerang akan digelar untuk menentukan sanksi terhadap peneliti BRIN tersebut. Pengurus Pusat Pemuda Muhammadiyah melaporkan peneliti BRIN Andi Pangerang Hasanuddin dan Thomas Jamaludin ke Barreskrim Polri terkait dugaan ujaran kebencian dan ancaman pembunuhan di media sosial. PP Pemuda Muhammadiyah dalam laporannya turut menyertakan sejumlah alat bukti berupa tangkapan layar komentar Andi Pangerang pada unggahan milik Thomas Jamaludin. Andi Pangerang diduga melakukan perbuatan yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu. PP Pemuda Muhammadiyah menilai pemecatan Andi Pangerang dari BRIN adalah jalan yang seharusnya ditempuh oleh BRIN. Di SPKT kita sudah diterima untuk menyampaikan laporan terkait dengan adanya dugaan fitnah, pencemaran nama baik dan ujaran kebencian yang diduga dilakukan oleh saudara AP Hasanuddin di akun Facebooknya dan juga telah dikonfirmasi oleh yang bersangkutan di media. Sehingga kami memutuskan untuk mengambil langkah hukum untuk
mengadukan hal tersebut ke Mabes Polri. Ya. Kalau kita terlapornya memang hanya AP Hasanuddin. Ya. Terlapornya AP Hasanuddin, tetapi untuk pengembangan di penyelidikan ataupun penyidikan nanti kita serahkan ke penyidik lah terkait hal tersebut. Kasus bermula saat Andi Pangerang mengomentari unggahan di akun media sosial Thomas Jamaludin terkait perbedaan pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Komentar Andi tersebut dinilai bernuansa sara hingga ancaman pembunuhan. Baik Andi Pangerang dan Thomas Jamaludin meminta maaf, begitupun dengan Prin. Namun sidang etik terhadap Andi Pangerang akan dilaksanakan besok, Rabu 26 April 2023 untuk menentukan sanksi terhadap peneliti BRIN tersebut. Dari Jakarta, Anggita Maurah, Nur Aryadihin, iNews melaporkan. Pemirsa, pasca gempa magnitudo 6,9 di Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, warga kembali beraktivitas dan pulang ke rumah dari lokasi pengungsian. BMKG juga sudah akhiri peringatan potensi tsunami. Aktivitas warga di Kota Padang berangsur normal setelah BMKG mencabut peringatan dini tsunami. Warga yang sebelumnya melakukan evakuasi mandiri ke sejumlah tempat pengungsian telah kembali ke rumah masing-masing. Hingga saat ini belum ada laporan terkait adanya kerusakan maupun korban akibat gempa magnitudo 6,9 yang mengguncang Kepulauan Mentawai Selasa dini hari. Informasi yang kita terima masih relatif aman terkendali dan juga masyarakat yang berada di shelter dan tempat-tempat yang tinggi kita sudah himbau untuk kembali ke rumah masing-masing sesuai dengan arahan dari BMKG. Sebelumnya gempa magnitudo 6,9 yang mengguncang Kepulauan Mentawai membuat warga di Kota Padang panik berhamburan. Warga dengan menggunakan mobil dan motor mengevakuasi diri ke lokasi yang lebih tinggi setelah BMKG mengeluarkan peringatan dini adanya potensi tsunami. Peringatan itu dicabut pada pukul 3 dini hari. Hingga pukul 4.30 waktu Indonesia Barat, BMKG mencatat 8 aktivitas gempa susulan dengan magnitudo terbesar 4,6. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, hujan deras yang guyur kawasan Bogor menyebabkan air sungai Cinanggung, Kecamatan Lewi Sadeng, Kabupaten Bogor meluap. Akibatnya ratusan rumah warga terendam sehingga terpaksa mengungsi di masjid. Beginilah kondisi rumah warga di Kampung Paku, Desa Sadeng, Kecamatan Lewi Sadeng, Bogor, usai diterjang banjir bandang pada Senin malam. Ratusan rumah terendam banjir bandang dan infrastruktur seperti jembatan dan bangunan warga rusak, bahkan 4 unit mobil dan puluhan motor tersapu air. Menurut warga, kejadian ini terjadi pada Senin malam setelah Sungai Cinanggung meluap hingga merendam rumah warga dan merusak akses jalan. Dari data yang dihimpun pemerintah setempat, total ada 200 lebih rumah termasuk bangunan sosial seperti pondok pesantren sempat terendam banjir dan saat ini warga mengungsi di masjid. Kalau di Kalung 2 itu 12 kakak, satu jembatan askes penghubung antara 12 kakak ke SDIT. Sadeng sendiri bro. Untuk di Desa Sadeng, menurut informasi dari Pak Sekdes, semalam saya berkoordinasi dengan jajaran pihak desa, itu sudah 200-an dari RT 1, RT 2, dan RT 3. Hingga saat ini warga masih bertahan di tempat pengungsian dan menunggu rumah mereka dibersihkan dari puing dan sisa lumpur yang masih menutupi jalan dan rumah mereka. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, warga Moskow menikmati cuaca musim semi yang hangat. Informasi yang akan kami hadirkan usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami.